Banyak pemikir yang mendefinisikan Nusantara, tetapi yang sepakat ini para sarjana memahami Nusantara itu adalah dari area negara modern sekarang ini, mengandungi Filipina Selatan, Brunei, kemudian Thailand Selatan, hingga Malaysia, Indonesia, Singapura, dan sebagian Papua. Itu yang disepakati oleh para pemikir bahwa itulah area Nusantara yang wujud ketika Prime Minister Empire Majapahit itu mengambil sumpah, oath, bahwa dia akan berhenti memakan buah palapa sekiranya dia berjaya menaklukkan area yang kita sebutkan tadi itu, yaitu area-area yang dinamakan Nusa Antara, antar pulau. Itu yang ada. Sebenarnya kalau dikatakan memajukan, ini adalah satu pandangan yang sangat Western paradigm, paradigma Barat seolah-olah mengatakan Timur itu terbelakang. Padahal kalau kita kembali ke sejarah, bahwa ketika Nusantara wujud, ketika Majapahit, Kerajaan Empire Malaka ataupun Empire Sriwijaya, Ayutthaya, itu adalah satu bentuk pemerintahan yang berjaya memakmurkan rakyatnya. Jadi macam mana boleh dikatakan kalau Timur itu terbelakang dan maju? Jadi ketika Nusantara ini makmur, sejahtera, itu Barat masa itu masih barbarian, jadi masih mengalami dark ages. Jadi kalau sekarang dikatakan macam mana Nusantara boleh maju, itu karena mindset kita masih terjebak dengan Orientalisme, yaitu seolah-olah mengatakan Timur ini lebih rendah daripada Barat. Oleh karena itu Nusantara patut dibangkitkan semula, itu tak lain karena ada kesadaran bahwa kita memiliki bagian sejarah yang harus diketahui oleh generasi muda sekarang, bahwa kita pernah berjaya. Hanya saja selepas Barat masuk, kita menjadi dijajah dan seolah-olah kita tak pernah punya sejarah kejayaan. Itu saja sebenarnya problemnya yang sekarang ini. Nusantara secara konsep memang sebenarnya masih boleh saja kita imagine, kita bayangkan, Tetapi pada realitinya kan sekarang ini kita berdepan dengan konsep negara modern, di mana semua ada sempadan, dan sempadan sangat strict, misalnya ada visa, paspor, dan seterusnya. Kalau kita melihat bahwa apa yang berlaku di Nusantara ini, dari paradigma peace and conflict sebenarnya jauh lebih menarik daripada area-area yang lain. Kalau kita mau jujur, bahwa area Nusantara yang kita sebutkan tadi, Brunei, Singapura, Indonesia, sebagian Thailand, sebagian Filipina, adalah area-area yang jauh daripada konflik. Kita tak pernah mendengar ada peperangan antar negara-negara tersebut. Kita tak pernah mendengar. Yang pernah kita dengar adalah ada orang Barat datang menyerang Malaka, kemudian Malaka dibantu oleh Aceh, Jawa, dan Bugis. Ini konsep ini yang jarang diungkai. Jadi kalau kita dari konsep peace, perdamaian, itu saya rasa kita jauh lebih maju daripada negara Barat, Kita boleh tengok bagaimana Eropa melakukan kesalahan secara 2 kali, berperang antar jiran. Kita tak pernah. Jadi dari sisi itu saya rasa kita jauh lebih bertamadun daripada bangsa manapun juga. Nah, kalau saja sekarang kita tengok dari aspek ekonomi, kalau kita juga mau jujur, kita compare, kita bandingkan wilayah tadi itu, area tadi dengan area-area di seluruh dunia manapun, kita relatif karena memiliki konsep perdamaian pupuk, kita relatif pertumbuhan ekonominya terkawal dan relatif maju berbanding Asia Selatan misalnya, atau Asia Barat, Timur Tengah misalnya. Nah, kita hanya kalah dengan Asia Timur misalnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan area yang lain, Afrika, Amerika Latin, kita jauh lebih progres, jauh lebih maju. Harus ada kesadaran identity, Jadi satu konsep yang membuat kita untuk menyadari pentingnya kebersamaan togetherness itu adalah identity. Kalau kita tidak menyadari pentingnya identity, maka kita akan sentiasa mencari perbedaan. Tapi kalau kita memiliki kesamaan identity, kita akan memahami perbedaan dan akan menemukan kesamaan.
Nah, ini yang berbeda sekali ya. Cara pandang Barat kan selalu menemukan perbedaan, dan perbedaannya membuat akhirnya dinamiknya itu mengarah ke konflik. Tetapi sebenarnya kalau kita sadar bahwa di Nusantara ini perbedaannya sangat berbagai ya, etnisnya aja ratusan bahkan ribuan. Dan kita sudah menyaksikan tak ada konflik etnik yang memang berakar umbi daripada etnik tersebut ada. Ya, kalaupun dulu pernah ada, itu semua adalah political by design. Nah, dalam pandangan saya, bagaimana kita boleh menekan konflik adalah identity ya. Politik identity menjadi penting untuk menjelaskan bahwa kita sebenarnya dulu satu rumah, satu bumbung. Nah, kalau kita satu bumbung, itu biasa, benar biasa kalau kita bercanda. Sedangkan lidah boleh tergigit ya. Nah, tapi hanya setakat itu. Kalau sampai saling berbunuh seperti yang berlaku di Asia Barat yang kita kenal dengan Timur Tengah, saling berbunuh seperti yang berlaku di Afrika, ataupun di Eropa yang sekarang maju sangat, ataupun di Amerika Latin, ataupun di Amerika Serikat yang sekarang ini, di mana orang-orang Barat membunuh ramai orang-orang asli Indian. Kita tak pernah berlaku benda itu di Asia Tenggara, kita tak pernah berlaku benda itu di Nusantara. Jadi bagaimana kita sekarang menyadarkan adalah kesadaran akan pentingnya identity, bahwa kita satu bumbung yang dinamakan dengan Nusantara. Itu saja dulu yang harus di encourage ya, didorong untuk pentingnya lahirnya identity itu. Dan dengan begitu, kalau kita memiliki kesadaran, maka kita akan memiliki sebuah langkah yang bijak untuk menentukan masa depan. Kita harus sadar ya bahwa identiti kita sudah dipecah-pecah, dipeta-peta oleh Barat dalam bentuk kolonialisme ya, sehingga ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, ada Filipina, ada Thailand. Bahkan satu negara pun, Indonesia biasanya juga sekarang mulai digoyang untuk Papua boleh merdeka sendiri. Benda-benda macam ini adalah political by design ya. Jadi political konflik ini harus kita akui bahwa itu akan wujud. Bagaimana kita menyatukan kembali kepada ide tadi, menyadarkan pentingnya identity, bahwa kita memiliki satu kesamaan dan bahwa kita memiliki common enemy yang bersama kita wujudkan itu apa. Misalkan yang paling jelas adalah common enemy kita adalah corruption, kemiskinan, kemudian neokolonialisme. Nah itu generasi muda sekarang jauh lebih bijak sebenarnya daripada generasi sebelumnya. Karena apa? Karena generasi muda sekarang jauh lebih familiar dengan teknologi, sehingga kita boleh berharap dengan teknologi pengetahuan yang ada ini sebenarnya menjadi aset penting bagi generasi muda untuk mendefinisikan identiti yang sebenar bangsa Nusantara ini apa ya. Jadi tidak setakat Malaysia tapi beyond. Nusantara saya rasa adalah konsep beyond. Kalau kita ketengahkan di konsep modern state, negara modern, dia akan bercanda. Dan kalau beyond sebagai satu identiti bersama, rumah bersama, generasi muda akan mengalami satu temuan yang menarik, bahwa dalam sejarahnya memiliki linkages yang kukuh sampai sekarang. Bagaimana mendapati masa depan untuk menghadapi tekanan luar, misalnya daripada Cina, daripada Jepun, ataupun Amerika atau Eropa, tentunya kita kena bersatu. Ya, kita kena dalam satu bumbung. Dan kita punya asas, kita punya aset local wisdom yang sangat kukuh. Ini jadi aset penting untuk bukan melawan, tetapi untuk meneroka langkah depan macam mana. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu adalah prinsip daripada Nusantara yang harus kita kekalkan. Saya rasa itu. Hanya satu saja, bahwa marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan, menggalakkan kesadaran Nusantara sebagai sebagai satu bumbung, sebagai satu identiti penting. Dan mari kita rungkai semula apa yang terbaik yang pernah kita miliki dalam bentuk lokal wisdom. Terima kasih.